sistem ini akan datang pada jam yang tidak disangka, yang tidak diduga. Maka perlu Bapak Ibu Saudara tetaplah sadar. Katakan bersama dengan saya, tetaplah sadar. Yang tetap sadar, berdirilah teguh dalam iman. Sadar, berdirilah teguh di dalam iman kita. Bagaimana Yesus dengan menggunakan ilustrasi tentang para budak yang menantikan kepulangan majikan mereka dan sebuah pesta pernikahan memperlihatkan pentingnya tetap sadar, saudara. Dalam kata-kata yang dicatat di dalam Injil Lukas, Yesus menyamakan orang-orang Kristen dengan budak-budak yang sedang menantikan kepulangan majikan mereka dari pesta pernikahan. Mereka perlu senantiasa siaga agar pada saat ia tiba, mereka dalam keadaan sadar dan siap menyambutnya. Dan dengan cara serupa Yesus mengatakan di dalam Lukas 12 ayat 40, Putra Manusia datang pada jam yang mungkin tidak kamu sangka. Ya, beberapa orang yang telah melayani Allah, melayani Tuhan selama bertahun-tahun, mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan kehilangan perasaan mendesak mereka, saudara, sehubungan dengan masa kita hidup sekarang. Ya, mereka mungkin malah menyimpulkan bahwa akhir itu bisa saja masih lama lagi. Tetapi cara berpikir demikian dapat membuat kita memalingkan perhatian kita dari perkara-perkara rohani kepada tujuan-tujuan materi. Bapak Ibu, ya, penyimpangan perhatian yang dapat membuat kita mengantuk secara rohani, bukan mengantuk secara jasmani. Tapi itu pun saudara sadarlah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengantuk. Nah, ini sudah biasa di luar ini, bukan luar biasa lagi. Ya, masa mendengarkan firman Tuhan suara saya sudah keras, tapi masih ngantuk, saudara, itu sudah kepalingan. Bapak Ibu, ya, kita dengar dengan jelas. Maka sound system ada, saudara, supaya kita mendengar, jangan sampai ngantuk secara jasmani, apalagi secara rohani. Iman kita ngantuk, pengharapan kita ngantuk, itu namanya dikatakan tidak berjaga-jaga. Lukas 8 ayat 14 berkata firman Tuhan, mari kita baca dulu Lukas pasal yang ke-8 ayat 14. Lukas 8 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama Lukas pasal yang ke-8 ayat 14. 1, 2, 3 ya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Inilah orang yang ngantuk secara jasmani dan juga secara rohani, yang jatuh dalam semak duri. Ada 4 benih tanah yang dikatakan, ditabur benih di pinggir jalan, di batu-batu, di semak duri, dan juga di tanah yang subur. Nah, ini yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan. Dia telah mendengar firman Tuhan. Dalam pertumbuhan yang selanjutnya mereka terhimpit, tertekan, kekhawatiran, hanya mencari kekayaan, mencari kenikmatan hidup, ya, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Hanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, keinginan-keinginan dunia, sedap-sedapan dunia yang sementara itu yang dicari, saudara. Itu namanya ngantuk secara rohani. Keyakinan apa yang memotivasi kita untuk tetap berjaga-jaga? Dan
bagaimana Yesus memperlihatkan hal ini, saudara. Kita dapat menarik pelajaran lain, ilustrasi Yesus. Meskipun para budak itu tidak tahu pada jam berapa majikan mereka akan tiba, tampaknya mereka tahu, saudara, pada malam yang mana ia akan pulang. Akan sulit bagi mereka untuk senantiasa sadar sepanjang malam itu juga, ya, jika mereka beranggapan bahwa majikan mereka bisa saja tiba, ya, saat mereka, saudaraku yang dikasih Tuhan, atau saat malam yang lain. Tetapi saudara, tidak demikian halnya. Mereka mengetahui bahwa dikatakan pada malam yang mana ia akan datang, dan hal ini memberi mereka dorongan yang kuat untuk apa? Untuk tetap sadar, untuk tetap berjaga-jaga dengan cara yang agak serupa. Dikatakan di dalam nubuatan Alkitab menyingkapkan dengan jelas bahwa kita hidup pada zaman akhir. Tetapi hidup pada zaman akhir tidak memberitahu kita hari ataupun jamnya tibanya akhir itu. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36, kepercayaan kita bahwa akhir itu sedang mendekat membantu kita untuk tetap sadar. Ya, tetapi jika saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa Tuhan benar-benar sudah dekat, kita akan memiliki motivasi yang jauh lebih kuat, yang motivasi untuk berjaga-jaga. Di dalam Zefanya 1 ayat yang ke-14, Zefanya, dan mari kita baca Zefanya. Kitab Zefanya pasal 1. Kalau sudah dapat, katakan amin. Dapat Zefanya? Ada di sini di depan, saudara. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Bagaimana kita dapat menanggapi desakan Paulus untuk tetap sadar? Paulus sewaktu menyurati orang-orang yang ada di Korintus, Bapak Ibu Saudara, ya, mendesak, dikatakan tetaplah sadar, berdirilah teguh dalam iman. Ya, keadaan tetap sadar berkaitan dengan berpendirian teguh. Kalau kita sadar berarti ada berpendirian yang teguh dalam iman Kristen. Bagaimana kita dapat tetap sadar? Dengan memperoleh pengetahuan firman Allah yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, kebiasaan pelajaran pribadi yang baik, dalam kehadiran yang teratur di perhimpunan, turut memperkuat iman kita dan terus menaruh harapan kepada Allah dalam pikiran. Ini merupakan, saudara yang dikasih Tuhan, aspek yang penting iman kita. Dengan mengkaji, saudara. Ya, jadi beberapa saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin tahun berlalu, saudara, kita sudah mendengarkan tentang bagaimana kedatangan Tuhan Yesus. Dulu ketika kita lahir pun, atau nenek moyang kita pun, saudara yang dikasih Tuhan, sudah mendengarkan Tuhan Yesus akan datang. Kelak dia akan datang, sudah dekat. Kapan datangnya? Karena kita tidak tahu hari maupun saatnya. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 11 sampai 13 itu dikatakan, jika kita teliti perumpamaan yang dikatakan berjaga-jaga, yang dimaksud dalam perumpamaan ini bukan berarti sama seperti gadis-gadis yang bodoh dengan gadis-gadis yang bijak. Ya, gadis-gadis yang bodoh itu, saudara, tidak mempersiapkan diri, tidak dibuat cadangan minyak. Tapi gadis-gadis yang bijak, saudara, membuat cadangan minyak. Nah, ketika malam, saudara, larut malam, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, masih tetap menyala pelita mereka. Tetapi pelita-pelita gadis-gadis yang bodoh itu, saudara, tidak bertahan. Sudah mulai
hampir-hampir redup dan mati sudah. Mereka tidak berjaga-jaga. Cadangan itu adalah cadangan saudara supaya kita berpegang teguh. Kalau kita punya cadangan saudara, kita percaya bahwa kita bisa berpegang teguh. Sama dengan kalau tidak ada ban serep saudara. Dan kadang kita juga khawatir nanti kalau kempes banyak gimana. Tapi kalau kita ada punya ban serep, punya cadangan saudara, kita berpegang teguh. Oh ada kok ban serep. Sama dengan perempuan yang bijak ini saudara yang dikasih Tuhan, mereka berjaga-jaga. Kalau nantinya agak lama kedatangan Tuhan, ya mereka berjaga-jaga. Tapi waktu itu saudara, mereka yang perempuan yang bodoh ini, mereka pergi cari minyak saudara. Harus punya konsekuen. Tidak mungkin minta saudara pada waktu seperti itu. Mereka butuh juga. Ban mobil kita kempes saudara, ini kasih mobil ban orang lain juga kempes. Mintalah cadangannya, ya serapnya, mobilku kempes, mobil kita juga kempes. Gak mungkin ada yang kasih kan? Demikian juga perempuan yang bijak sama perempuan yang bodoh itu. Nah lo, maka bilang kemarin harus dipersiapkan cadangannya. Gak mungkin kami kasih karena kami nanti akan terlambat. Mereka cari-cari, sudah pergi mereka, dan sudah mereka kembali, sudah mereka dapat minyak itu. Mereka sudah masuk, terlambat. Perempuan yang bodoh sudah terlambat, sudah masuk, mereka sudah di pintunya sudah ditutup. Bahasa Bataknya sudah disordang. Masuk. Sering kita Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan mendengarkan firman Tuhan ini. Ya. Maka oleh sebab itu saudara dikatakan dalam firman Tuhan kepada Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-37, apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan kepada semua orang, tetaplah berjaga-jaga. Dalam apapun keadaan kita, banyak masalah, banyak persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap kita sekolah saudara pendidikan, tetaplah kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti saudara kita berdoa. Ya, berdoa kepada Tuhan. Dalam situasi apapun saudara, tetaplah sampaikan keluhanmu kepada Tuhan. Karena saya percaya orang yang mengasihi Allah, ia akan dikenal oleh Allah. Amin. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Tapi orang yang tidak mengasihi Allah, tidak akan dikenal oleh Allah. Akan dikatakan dalam firman Tuhan Hosea, Bapak Ibu saudara, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Mari kita perhatikan dalam firman Tuhan kembali, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Dalam Matius tadi saudara, Markus 13 ayat 37 itu. Pelajaran apa Bapak Ibu saudara yang didapatkan, yang Bapak Ibu dapatkan pada hari-hari ini? Ya, pada hari ini dalam firman Tuhan yang kita dengar. Pelajaran apa Bapak Ibu? Majikannya yang di dalam firman Tuhan dalam perjalanan ke luar negeri, sang penjaga pintu tidak tahu Bapak Ibu saudara pada jam berapa majikannya akan pulang. Ia hanya dikatakan diperintahkan untuk tetap berjaga-jaga. Nah, Yesus menyebutkan 4 giliran jaga yang berbeda, manakala sang majikan bisa saja tiba
Giliran jaga yang keempat berlangsung dari mungkin pukul 3 dini hari sampai matahari terbit. Pada giliran jaga terakhir itu, sang penjaga pintu bisa saja dengan mudah dikalahkan oleh kantuk. Karena jam 3, konon para prajurit menganggap jam-jam menjelang fajar itu sebagai waktu terbaik untuk menyergap musuh yang tidak waspada. Saya katakan, Bapak Ibu Saudara, demikian pula lah yang dikatakan yang tidak waspada pada jam yang sudah larut ini, manakala secara rohani dunia di sekeliling kita tertidur lelap, kita mungkin harus menghadapi perjuangan terberat untuk tetap sadar. Dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 11 dan ayat yang ke-12, mari kita baca Roma pasal yang ke-13. Roma pasal 13 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ayat 11 dan 12 mari kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Itulah sebabnya dalam ilustrasinya Yesus berulang kali mendesak. Dikatakan tetaplah melihat, tetaplah sadar, karena itu tetaplah berjaga-jaga. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, tetaplah berjaga-jaga, dikatakan di dalam Markus tadi sudah. Bahaya nyata apa yang ada, saudara, dan mengikat hal ini. Anjuran apa yang berulang-ulang kita baca di dalam Alkitab ini? Selama pelayanannya dan setelah kebangkitan, Yesus berulang-ulang menekankan pentingnya siaga, pentingnya berjaga-jaga. Sebenarnya di dalam hampir setiap ayat Alkitab yang berbicara tentang akhir sistem ini, kita menemukan peringatan untuk tetap sadar atau tetap berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, awas lawanmu si iblis mengaum-ngaum. Berjaga-jagalah. Jelas ya bahwa kantuk rohani adalah bahaya. Kalau kita mengantuk rohani kita, itu akan bahaya, saudara. Saya baca dalam Lukas bahayanya, dalam Lukas pasal yang kedua, pasal 12 ayat 38 dan ayat 40. Lukas 12 ayat 38 dan 40. Begini firman Tuhan, ayat 38 Lukas 12. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jelaslah kantuk rohani itu adalah bahaya. Sungguh-sungguh nyata kita semua membutuhkan peringatan itu. Ya, 3 rasul yang tidak dapat tetap sadar. Ada rasul 3, saudara, di Taman Getsemani, bagaimana 3 rasul Yesus menanggapi permintaan Yesus agar mereka tetap berjaga-jaga. Ya, apakah kamu gak bertahan berjaga-jaga, berdoa? Datang lagi sampai 3 kali, saudara. Untuk tetap sadar dibutuhkan lebih dari sekedar niat baik. Ya, bukan hanya sekedar niat baik saja, saudara, untuk kesadaran kita. Ya, untuk tetap sadar. Ya, seperti yang kita lihat dari contoh
Petrus, Yohanes, Yakobus, ketiga-tiganya adalah pria rohani yang dengan loyal mengikut Yesus, yang setia, yang loyal, saudara. Petrus, Yakobus, Yohanes itu orang yang setia dan memiliki kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya sekedar, saudara, tapi kasih sayang yang dikatakan yang dalam terhadapnya. Akan tetapi dikatakan pada malam tanggal 14 Nisan tahun 333 Masehi, mereka gagal untuk tetap sadar. Ya, mereka gagal, saudara, untuk sadar. Setelah meninggalkan ruangan atas tempat mereka merayakan Paskah, dikatakan ketiga rasul itu menyertai Yesus ke Taman Getsemani. Ya, di sana Yesus mengatakan kepada mereka, begini firman Tuhan, jiwaku sangat pedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dikatakan Yesus, tetaplah berjaga-jaga bersamaku. 3 kali Yesus berdoa dengan sangat kusuk kepada Bapa surgawinya dalam Matius 26 itu. Dan kepada 3 kali pula ia kembali kepada sahabat-sahabatnya yang ternyata sedang tidur. Yang dikatakan mereka itu adalah murid Tuhan Yesus yang loyal, murid Tuhan Yesus yang setia. Ternyata, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka tertidur. Apa yang mungkin membuat para rasul itu mengantuk, saudara? Mengapa pria-pria yang setia itu mengecewakan Yesus pada malam itu? Bapak Ibu saudara, salah satu faktornya adalah kelelahan fisik. Mungkin kadang-kadang kita juga, saudara, mengindikasikan kalau kita kelelahan fisik, mungkin kita ngantuk. Bahkan dia berdoa, Tuhan yang kau tahu, Tuhan, aku udah capek hari ini. Laporan selesai. Kau udah terlalu banyak lagi yang dalam, karena aku lelah, udah capek. Kita mengalami hal yang seperti itu sama dengan murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kelelahan. Itu faktornya, saudara. Yang pertama, malam telah larut, bisa jadi lewat tengah malam dan mata mereka berat karena mengantuk, saudara. Matius 26 ayat yang 43, saudara, dikatakan begini. Saya baca untuk kita semuanya. Matius 26 ayat 43. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Mata mereka sudah berat. Mata mereka berat karena mengantuk, saudara. Tapi meskipun demikian, saudara, Yesus mengatakan tetaplah berjaga-jaga dan berdoa untuk aku, agar kamu tidak masuk dalam pencobaan, dalam godaan. Roh memang bergairah, tapi tidak lemah. Roh memang bernyala-nyala, tapi dari kita menurut saudara dikasih lemah. Meskipun lelah, apa yang membantu Yesus tetap berjaga-jaga di Taman Getsemani, sudah pelajari dari apa yang terjadi pada ketiga rasul sewaktu Yesus meminta mereka tetap berjaga-jaga. Pastilah, saudara, Yesus juga sangat letih pada malam bersejarah itu. Yesus pasti lelah, saudara. Akan tetapi sebaliknya dari tertidur, ia menggunakan saat-saat penting yang terakhir dari kebebasannya untuk berdoa secara kusuk. Beberapa hari sebelumnya dikatakan ia telah bergumul, ia berdoa terus, mendesak para pengikutnya untuk berdoa dengan mengatakan, jadi tetaplah sadar sepanjang waktu sambil membuat permohonan agar kamu berhasil luput dari semua hal yang ditentukan untuk terjadi dan dapat dikatakan, saudara, berdiri di hadapan Putra Manusia, yaitu Yesus Kristus. Maka dikatakan, Bapa kami yang
yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jauhkanlah segala kami pencobaan. Itu doa, saudara. Maka Tuhan Yesus berkata seperti itu, berjaga-jagalah, berdoalah supaya jangan ada godaan, supaya kamu kuat menghadapi hidup ini. Karena bukan semakin baik, tapi semakin bergelora, semakin jahat dunia. Nah ini HP ini, saudara, ini kasih Tuhan, handphone ini sebentar lagi sudah semakin canggih lagi. Gak usah lagi pakai infocus, udah langsung pakai HP, saudara, langsung yang keluar begitu. Apa yang keluar dari HP langsung keluar begitu, saudara. Di dinding pun bisa, di lantai pun bisa, saudara. Ya, itu semakin canggih. Roh Kudus pun saya percaya semakin canggih, bukan semakin kolot. Ya, zaman semakin berkembang, Roh Kudus pun semakin berkembang. Katakan amin. Maka sebab itu berjaga-jagalah Bapak Ibu Saudara. Jika kita mengindahkan nasihat Yesus dan mengikuti teladannya dalam hal berdoa, permohonan kita yang sepenuh hati kepada Tuhan jangan membawa kita tetap sadar secara rohani. Kita akan bukan hanya niat baik, saudara, tapi kita sadar, ya, terus berpegang teguh kepada apa yang kita sudah dapatkan. Jadi tentu saja, saudara, Yesus sadar meskipun pada waktu itu murid-muridnya tidak sadar. Yang tetap sadar, saudara, bahwa ia akan segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pencobaan atas diri Yesus akan mencapai klimaks yang penuh penderitaan di tiang siksa. Ya, Yesus telah memperingatkan para rasul mengenai hal-hal itu, tapi mereka tidak memahami perkataan. Nah itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih tahu sebabnya mereka tertidur sementara Yesus bersandar dan berdoa. Itulah sebab terjadi hal ketidaksadaran murid-muridnya itu. Itulah sebabnya kesadaran daripada Yesus, dia tetap sadar meskipun saudara sebentar dia akan ditangkap dan dihakimi. Seperti halnya rasul-rasul itu, daging kita pun lemah dan ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Namun jika kita kehilangan pandangan tentang mendesaknya masa kita hidup sekarang ini, kita dapat tertidur secara rohani hanya dengan tetap siaga. Kita akan tetap sadar, saudara. Saya katakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Ya, bisa punya HP, tapi yang penting-penting lah, bukan untuk hal-hal yang tidak berguna, atau main game, judi online, ya, nenek merah. Kota-kota saya lihat anak-anak muda itu udah nenek merah, dan tahun-tahun pada nenek merah itu sudah kasih chip mula, chip berapa, 500 bikin lah, sudah skater seperti itu merusak. Sama dengan itu oke, yang skater, ya, apalagi di daerah di Siantar sana sudah melihat anak-anak muda kita skater, sudah. Jangan sampai ibadah pemuda, ibadah ini. Tadi malam saya lirik-lirik pemuda semuanya main HP. Gak ada yang tidak main HP. Walaupun mungkin sudah selesai,
kalau sudah bubar barulah. Memang masih berkumpul-kumpul begitu, jangan. Kecuali kalau nggak ada tahu nyanyinya, segala macam ya bisa diambil dari itu. Nah itu pun sudah ada di sini. Apa yang kita cari dari HP? Ya sudah ada di fokus. Nah kita terganggu sudah. Anak-anak muda itu pilar. Ya pilar gereja, bisa dikatakan diam, saudara. Ini dia ada banyak tiamnya gereja. Jadi kalau nggak ada tiamnya, saudara, ambruk, nggak tahan. Demikian juga gereja secara rohani. Anak-anak muda dan ketika sudah biasakan, makanya katakan paksakan diri. Saya percaya kalau saudara paksakan diri untuk melayani itu, saya percaya itu bisa. Kalau sudah bisa, menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa, saudara, itu menjadi kultur, menjadi budaya, menjadi gaya hidup kita. Itu namanya dikatakan terjaga-jaga, berjaga-jaga senantiasa, saudara. Dan tangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Hidup ini singkat. Ya, singkat sudah 1000 tahun katanya sudah dikasih Tuhan. Bagi Tuhan itu hanya beberapa hari. Hanya 1 hari saja. Ya. 2000 tahun, 2000 singkat. Maka nggak bisa lagi bermain-main. 3 sifat yang sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk hari-hari ini. Paulus hubungkan dengan menjaga kesadaran diri. Ya, bagaimana kita dapat mempertahankan perasaan mendesak kita. Kita telah melihat pentingnya berdoa. Penting berdoa. Dan perlunya terus menaruh Tuhan dalam pikiran kita. Selain itu, saudara, Paulus menyebutkan 3 sifat yang sangat penting yang hendak kita pupuk. Ia berkata, bagi kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8, bagi kita yang adalah milik siang, biarlah kita tetap sadar dan mengenakan pelindung dada iman dan kasih, dan mengenakan pokok harapan keselamatan. Mari kita bahas secara singkat, saudara, peranan iman, harapan dan kasih dalam upaya kita untuk tetap sadar secara rohani. Pengharapan, iman dan kasih, ketiga-tiga ini, sifat ini sudah perlu ada dalam hidup kita supaya kita berjaga-jaga, kita sadar saudara dikasih Tuhan. Pengharapan, iman dan kasih. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kasih, saudara. Kasih tidak berkesudahan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih tak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Kita harus memiliki iman yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Dia memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pasti memberikan upah. Penggenapan awal nubuatan Yesus tentang air itu pada abad yang pertama menguatkan iman kita akan penggenapan yang lebih besar pada zaman kita. Dan iman membuat kita tetap menantikan dengan penuh semangat dari Tuhan, yakni bahwa penglihatan yang bersifat nubuatan itu pasti akan menjadi kenyataan. Yang dikatakan di sini, Ia tidak akan terlambat. Tidak akan terlambat. Ayat firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang kedua. Kita baca Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. Coba ditayangkan dulu Habakuk. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga.
Mari kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kedatangan Tuhan Yesus tidak akan ditangguh. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, tapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Mungkin belum saatnya sekarang ini. Kemungkinan itu untuk kita berjuang tetap setia, ya, tetap menanti-nantikan dengan sabar, saudara, untuk tetap berdoa, berjaga-jaga senantiasa, siaga, siap sedia, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, saudara. Dia pasti datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Harapan kita pasti bagaikan jangkar bagi jiwa yang memungkinkan kita bertekun menahan kesulitan-kesulitan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita harus menantikan penggenapan yang tertentu dari janji-janji Allah itu. Seorang wanita namanya Margaret, seorang saudari terurang berusia 90-an yang dibaptis lebih daripada 70 tahun yang lalu, mengakui sewaktu suami dia meninggal akibat kanker pada tahun 1963. Dia merasa bahwa halnya akan sangat menyenangkan apabila air itu segera tiba. Tetapi sekarang dia sadar bahwa dia akan memikirkan kepentingan diri sendiri pada saat itu. Ya, kita tidak tahu sampai sejauh mana pekerjaan ini akan meluas di seluruh dunia. Ya. Bahkan sekarang masih banyak daerah tempat pekerjaan, sudah dikasih Tuhan, baru dimulai. Ada yang peletakan batu pertama, baru dimulai. Ini akan baru dimulai. Pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah masih baru dimulai? Iman kita, pengharapan kita. Kadang-kadang kita, saudara, ketika kita beruntung, baru kita bersyukur. Kalau kita menderita, kita tidak bersyukur. Kalau kita beruntung, kita bersyukur. Kalau buntung, enggak bersyukur. Ketika kita bersuka cita, saudara, kita bisa bersyukur. Banyak pikiran, kayaknya galau, saudara, enggak bisa lagi bersyukur. Gak bisa berterima kasih. Maka saya katakan, bersyukur itu, saudara, pasangan. Sepanjang beberapa bulan ini saya dengarkan puji-pujian dikatakan, ada pujian tari-tarian di jalan-jalan, di rumah-rumah. Apakah ada pujian di rumah-rumah, tari-tarian di jalan-jalan? Kalau saya pikirkan masalah saya, saudara, saya bisa down. Tapi saya tidak pikirkan itu. Saya pikirkan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia memberikan sukacita, tari-tarian di jalan-jalan. Nah, itu hamba Tuhan gampang saja terima berkat, sukacita, yang berkat melimpah. Tapi di mana kita diuji dan dilatih? Apakah kita loyal? Apakah kita bersukacita ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak, saudara, yang sulit? Apakah kita sanggup mengucap syukur? Sama seperti Tuhan Yesus, dia sadar kematiannya, saudara, hukuman mati, dia sadar, saudara. Ya, penderitaan yang kita alami saja kita tidak sadar. Bagaimana kasih akan memotivasi kita sekalipun kita tampaknya telah menunggu waktu yang lama, saudara. Maka janganlah yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi
terdahulu. Kasih Kristen itu merupakan sifat yang menonjol. Karena hal itu, saudara, adalah motif dasar untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi kita melayani yang Tuhan karena kita mengasihinya. Katakan amin. Ya, tidak soal jadwal, waktunya Tuhan Yesus datang. Kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan menggerakkan kita, saudara, untuk berinteraksi satu dengan yang lain, memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Tidak soal berapa lama Allah menghendaki kita melakukannya, dan tidak soal, saudara, dikasihkan berapa lama kita mengunjungi kembali rumah-rumah yang sama, sebagaimana yang ditulis dalam Paulus 1 Korintus dikatakan, sekarang tinggal iman, harapan, kasih. Ketiga hal itu, tetapi yang terbesar dari antaranya adalah kasih. Kasih membuat kita bertemu. Tanpa kasih, tak mungkin kita bertemu. Ya, kasih membuat kita, membantu kita tetap sadar. Kita menyadari, saudara, karena kasih mempunyai harapan akan segala sesuatu. Bertekun menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, tapi kasih tidak berkesudahan. Mana saudara kejar? Kasih yang tidak berkesudahan atau nubuat yang akan berakhir? Kasih yang tidak berkesudahan. Maka berbagi kasihlah kepada yang lain. Tetaplah berjaga-jaga, tetaplah setia, meskipun kita mengalami di sana sini kesulitan, sepertinya paksaan, tetapi mari kita paksakan diri kita untuk bisa terbiasa, dan itu menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Itu tadi tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Maka pada saat hari ini, siang hari ini, Bapak Saudara firman Tuhan, teruslah pegang erat apa yang saudara miliki. Amin. Pegang erat apa yang saudara miliki. Saya sampaikan pada hari, saya bagikan seperti dalam Markus tadi, pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Saya sampaikan kepada semua orang, tetaplah berjaga-jaga, daripada mengendor sikap apa yang hendaknya kita pupuk. Kalau kita mengendor, ya lebih baik kita tetap pegang erat apa yang saudara miliki. Kita hidup pada masa yang menentukan, manakala peristiwa-peristiwa dunia terus mengingatkan kita bahwa kita berada pada bagian penentu hari-hari ini, hari-hari yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, sekarang karena waktunya saudara untuk mengendurkan kami atau bermain-main kayak yang muda. Mari saudara, yang kreativitas itulah yang Tuhan tunggu dalam hidup. Berkaryalah, ya, jangan kita cinta dunia, tapi kita cinta Tuhan. Prioritaskanlah, lebih memprioritaskan Tuhan. Ada yang utama, tapi ada yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih penting? Ini penting, tetapi mana yang lebih penting? Ini kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang lebih penting. Amin. Melayani Tuhan yang lebih penting. Boleh kita punya jabatan yang tinggi, yang besar. Kita punya bisnis yang sukses dan segala macam, saudara. Kita punya dalam pemerintahan bagus dan dikasih Tuhan. Tetapi itu penting. Tapi mari kita lebih penting untuk melayani Tuhan. Lebih penting cari kerajaan Allah. Kita punya anak banyak, kita punya anak juga yang dikasih Tuhan. Lebih penting Tuhan. Bukan penting punya anak. Tapi lebih penting juga saudara dikasih Tuhan. Punya Tuhan yang luar biasa. Jangan gara-gara anak kita jadi terhambat untuk melayani Tuhan. Jangan jadi gara-gara anak kita jadi stres. Kita pikirkan anak-anak kita dan sebagainya. Ataupun jangan gara-gara orang tua kita tidak melayani Tuhan. Orang tua gimana?
Masa sih gara-gara orang tua kita, masih gara-gara bapak kita, mama kita tidak bisa melayani Tuhan, kita tidak bebas. Putuskan untuk itu. Kita mencari kerajaan Allah, kita terus ya menjadi saksi, menjadi berkat. Sekarang bukan waktunya lagi untuk mundur tangan, saudara. Melainkan terus memegang erat firman Tuhan, apa yang kita miliki itu. Penyingkapan rahasia firman Tuhan. Dengan dikatakan firman Tuhan, siap siaga, siap sedia, sehubungan dengan doa, dengan memupuk iman kita, harapan kita, kasih kita akan terbukti, membuktikan diri kita siap pada masa ujian nanti. Kita mempunyai banyak hal untuk dilakukan dalam pekerjaan. Kita ini lagi diuji, saudara, diuji oleh Tuhan. Dengan sesibuk apapun kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengabdian yang arif, yang saleh, kita akan dibantu untuk tetap sadar sepenuhnya, saudara. Kalau tidak ada ujian, saudara, ya tidak ada peningkatan. Kalau tidak ada ujian, nggak ada, saudara, yang kasih Tuhan untuk kita dewasa, untuk kita berbuah matang, saudara, nggak ada. Ya, kalau nggak ada ujian, perlu ada ujian. Maka kalau ada ujian, saudara, perlu kita mempersiapkan diri. Siapkan dirimu. Berjaga-jagalah kedatangan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kecewa. Nantinya kita terlambat seperti perempuan atau gadis-gadis bodoh. Firman Tuhan pada hari ini semua mengingatkan kita kembali untuk berjaga-jaga. Oleh sebabnya dikatakan dalam Yeremia memperlihatkan sikap menanti Dia dalam Ratapan pasal yang ketiga yang ke-24. Saudara bisa saja nanti baca di rumah dalam Ratapan 3 ayat yang ke-24 sampai ke-6. Kebenaran dari kita baru menanti untuk waktu yang singkat, yang lain-lain telah menanti selama bertahun-tahun untuk melihat keselamatan itu. Kita sudah menanti-nanti itu. Jangan pas di akhirnya kita ambles, kita tidak kuat. Kita berjuang, kesempatan bagi kita untuk tetap menjaga keselamatan kita. Sekali kita mengikut Tuhan, tetaplah mengikut Tuhan. Jangan karena si dia, jangan karena ini, itu pekerjaan dan sebagainya kita meninggalkan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini.